Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat thayyibati wa amalu shalihan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subhanallahi ba'da tahmid wa salawat, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita luruskan niat kita. Duduknya kita di sini dalam rangka beribadah Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini dalam rangka i'tikaf, duduknya kita di sini dalam rangka niat thalabul ilmi. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasa, pagi hari ini babnya bab tentang makan. Nah gitu Pak. Saya suka baca pembukaan terbaru, Alhamdulilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada yang bilang, "Tad, kok pembukaannya doa setelah makan?" Nah, karena saya mau ngebahas masalah makan gitu ya. Beberapa, kalau yang sebelumnya ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dulu kan pernah ngebahas bab tidur ya Pak ya. Walaupun lagi-lagi makna sebetulnya itu bukan hanya dalam rangka bangun tidur dan habis makan, tapi kalau terjemahannya kan saya bilang sekali lagi, pada bulan lalu juga saya sampaikan bahwa ini punya makna luar biasa. Yang pertama, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur adalah sebagai visi kita bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kembali kepada Allah. Misinya adalah wa ja'alana minal muslimin. Kita hidup ini bersama-sama dengan orang muslim. Nah makanya hari ini, pagi ini kita bab tentang kitab Adabul Akal, bahas tentang etika makan ya, bagaimana cara makan. Saya tertarik ke bahas ini karena beberapa waktu terakhir ini, kalau dulu meninggal pada banyak COVID Pak ya, teman-teman saya itu, mohon maaf, Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum, ini meninggal mereka karena pada usia muda, karena stroke Pak, masih muda-muda ya, usia 40, 45. Ternyata salah satu faktor, ya bukan hanya penyebab, faktornya adalah karena masalah makanan. Nah ini jadi jangan anggap remeh Pak, ngebahas makanan, saya udah tahu, udah paham Pak makanan ya makan yang kita makan, alhamdulillah, bismillah, selesai bismillah, setelah makan kita ucapin alhamdulillah, kan begitu saja ya. Tapi justru bab makan inilah menjadi penentu juga. Bahkan bab olahraga ini atau masalah-masalah olahraga, kalau dalam urutan gaya hidup seseorang, gaya sehat hidup seseorang itu adalah olahraga itu urutan sekian. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua masalah makanan ya. Olahraga mungkin nomor sekian Pak, masalah nomor 9 atau 10 tuh, tentang bahwa faktor gaya hidup sehat seseorang itu adalah olahraga. Tapi makanan itu paling utama ya, makan utama. Apalagi ketika masa pandemi Pak ya, nggak kemana-mana, makan tidur jadi akhirnya selalu kalau ketemu saya, makin gemuk aja. Ente ngeliatnya baru sekali gitu, kalau tiap hari ketemu sih biasa aja ya. Jadi itu mungkin Bapak melihat perkembangan saya, ini makin lama makin gemuk aja ya, konsekuensi hidup Pak ya. Resiko usia, tambah usia, jadi makin gemuk aja. Hadirin berbahagia, Kitabul Adabil Akal, jadi kitab atau bab tentang etika makan. Tapi nggak tahu ada prakteknya, ada makan, biasanya ada makan sini, nggak ada makannya. Innallaha ta'ala ahsana tadbirul kainat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pengatur alam ini. Khalaqal arda was samawat, pencipta
bumi dan langit. Wa anzalal ma'al furat minal mu'sirat. Jadi menurunkan air yang segar dari awan. Fa akhraja bihil hab, jadi dikeluarkan dari hal tersebut biji-bijian, wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan. Wa qaddarul arzaq wal aqwat wa hafidha bil ma'kulat kuwal hayawanat. Dan ditakdirkan atau dari tersebut keluarlah atau ditakdirkanlah rezeki-rezeki, makanan-makanan, jadi yang memberikan kekuatan bagi tubuh gitu. Wa ana ala ta'at wal a'mal shalihat yaqulu thayyibat. Jadi yang menguatkan ketaatan seseorang dan mampu berbuat amal soleh, yaqulu thayyibat, memakan hal-hal yang baik. Fa syukran lahu ala umurul awqat, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjalanan dan waktu-waktu yang telah Allah berikan pada kita. Walamma kana maqsad zawil albab liqa Allah taala fi dari thawab. Dan ketika tujuan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpikir dalam rangka bertemu Allah Subhanahu wa taala di dari thawab itu di akhirat nanti, wala tariqa ilal wusul illa bi'ilmi wal amal. Tidaklah sebuah perjalanan itu sampai kepada tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yumkinu muwadzabah 'alaiha illa bisalamatil badan. Dan tidaklah menekuni akan hal tersebut kecuali dengan keselamatan atau kesehatan badan. Wala tasfu salamatul badan. Dan tidaklah murni keselamatan badan illa bil atimah, kecuali dengan makanan-makanan, wal aqwat wal tanawil minha biqadaril hajah ala tikril awqat. Tadi bagaimana mendapatkan kebutuhan atas makanan tersebut, wa min hadzal wajh, dan oleh karena itu berkatalah sebagian para salaf, innal akla minad din. Ini kata orang ulama salaf ini mengatakan bahwa innal akla minad din, bahwa sungguhnya makan itu bagian dari agama. Tuh Pak, jadi saking pentingnya ulama salaf mengatakan innal akla minad din, bahwa sungguhnya makan itu bagian dari agama. Yang kita pahami kan bahwa asyadba an-nadzafatu syatrul iman atau minal iman, ya. Nikah nisfuddin, nikah itu sebagian dari agama. Ternyata kata ulama-ulama salaf, innal akla minad din, bahwa makanan itu sebagian dari agama. Jadi bukan hal yang sepele. Pak, ngebahas makanan sih gue bisa makan, sih gue ngerti masalah makan cara gampang, cara makan nggak makan juga nggak apa-apa gitu. Atau ngebahas yang penting lagi pas ya makanan. Ternyata ngebahas masalah makanan itu luar biasa, ada pengaruhnya terhadap tadi saya katakan salamatul badan, ya, keselamatan tubuh, yang itu ada kaitannya dengan a'anat ta'at, jadi membantu dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat Pak, ya alhamdulillah. Kalau kita sehat kan ada pengaruh sama ibadahnya. Kalau kita sehat kan ibadahnya makin semangat, ibadahnya makin kuat. Kalau kita sehat alhamdulillah, jadi kita bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Lain halnya kalau kita sakit, minimal kita bisa merepotkan orang lain gitu ya, atau kita tidak bisa membantu orang lain karena kita sedang sakit. Nah makanya hal ini menjadi penting diatur, bahkan di bab fikih juga ada, ya, fikih tentang masalah bab makan, bab makanan, dan Rasulullah SAW banyak hadis yang mencontohkan bagaimana beliau makan. Nah kalau kita suka bilang bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku makan, sholat sebagaimana aku sholat, maka bisa jadi makanlah sebagaimana aku makan. Kan itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Makanlah dari hal yang baik-baik dan beramalah soleh. Apa kaitannya makan sama amal soleh? Banyak ya Pak ya.
Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makanlah kamu yang baik-baik dan berbuat amal soleh. Ya, tadi kalau kita makannya baik-baik, otomatis insya Allah kita termotivasi, terdorong, bahkan terjaga untuk beramal soleh. Lain halnya kalau kita makanannya makanan yang haram-haram, ya, makanan jelek-jelek, ya, lagi-lagi nanti membawa dampak kepada tubuh. Paling tidak kita susah untuk ibadah. Ya, makanya ini masalah penting untuk kita bicarakan, ngebahas tentang masalah bagaimana makan itu diatur. Di bab kitab ini dari Mau'izatul Mu'minin, jadi ikhtisar dari Ihya Ulumuddin, urutannya adalah ma yustahabbu ba'da ta'am. Ini dibahas tentang apa-apa saja yang dianjurkan atau dianggap baik setelah makan. Ini bedanya sunnah dengan mustahab. Kadang suka beda, Pak, ya. Dalam hadis, dalam kitab fikih ada istilah kata yustahabu atau istihab, ya. Memang terjemahannya yang gampang, kadang-kadang disunahkan. Tapi kalau yustahabu itu adalah yang dianggap baik, yang dipandang baik, yang Rasul juga biasa kerjakan, gitu, Pak. Kalau disunahkan berarti Rasul itu kerjanya rutin. Gitu, Pak, ya, bedanya tuh. Kalau disunahkan, Rasul kerjainnya rutin, continue. Kalau yustahabu kadang-kadang kerja, kadang enggak, gitu. Tapi yustahabu ini terjemahkan juga bisa dengan dianggap baik atau dipandang baik, ya. Ma yustahabu ba'da ta'am, apa yang dianggap baik setelah makanan. Wa huwa yumsika qabla syaba', yaitu dia itu harus menahan sebelum dia kenyang. Jadi kalau makan itu berhenti, jangan sampai kenyang-kenyang banget, Pak, entang ngap gitu, ya. Makanya bahwa yaitu an yumsika qabla syaba', hendaklah dia berhenti menahan makannya sebelum dia kenyang. Tsumma yaghsilu yadayhi, kemudian dia mencuci tangannya, wa yatakhallalu wa yarmil makhraj bil khilal. Kemudian dia menyelang kalau nyuci di sela-sela gini, Pak, ya. Di sela-sela gini, jangan begini doang, tapi di sela-sela gini, karena memang lagi-lagi makanan ada tersisa di sela-sela jari ini. Wa yarmil makhraj bil khilal, dan mengeluarkan sisa makanan itu dengan cukilan. Ini dia. Kalau habis makan di warteg suka ada, apa di Padang suka ada cukilannya. Juga kalau zaman Rasulullah pakai siwak, ya. Biasanya suka ada sisa makanan, ya. Itu katanya kalau sisa makan tuh nggak boleh makruh dimakan lagi, mesti dikeluarin, Pak. Ya, yang sisa makan di gigi itu, ya hendaknya kalau ada sisa makanan di gigi, apalagi itu cukil gitu, suka begini, Pak, ya, caranya. Itu dibuang, jangan dimakan. Wa yashkurallaha ta'ala biqalbihi ala ma at'amahu fayarat ta'am ni'matan minhu, dan hendaklah dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbihi, dengan hatinya, atas apa yang dia makan, dan melihat atau memandang makanan tersebut sebagai ni'matan minhu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi kan, alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini kan ungkapan syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amana, memberi makan kita, wa saqana, memberikan minum kita, wa ja'alana, dan menjadikan kita minal muslimin, bagian dari orang-orang muslim. Ya, jadi ini ungkapan syukur, maka bersyukurlah dalam hadir dengan hati, gitu, ya, dengan hati, bahwa memandang bahwa makan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah dari yang baik-baik terhadap apa yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan yang baik-baik, Pak, ya. Kalau kita sebuah halalan thayyibah. Kadang ada yang halal tapi nggak thayyib, ya. Nggak semua juga yang thayyib jadi halal, ya. Artinya itu saling melengkapi, ya. Halalan thayyibah, yang halal juga baik. Karena ada juga makanan
yang halal tapi nggak toib bagi orang tertentu, atau sebaliknya toiban tapi nggak halal gitu ya. Toib nih Pak tapi nggak halal ya, nah kan lengkapnya halalan toibah. Kemudian fa'in akala ta'amul ghair falyad'u lahu wal yakul. Kalau fa'in akala ta'amul ghair, kalau kita jika memakan makanan orang lain, falyad'u, maka tinggalkanlah, wal yakul, dan bilanglah Allahumma aktsir khairahu wa baraka fi ma razaqtahu waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Wa in aftara 'inda qaumun falyakul. Kalau kita melihat ada makanan tapi punya orang lain gitu Pak ya, punya orang lain kita, Allahumma aktsir, ya Allah banyakin, khairahu, kebaikannya, wa barik lahu, dan berkahilah baginya, fi ma razaqtahu, terhadap apa yang kau berikan rezeki kepadanya, waj'alna wa iyyahu, dan jadikanlah kami dan dia minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita melihat makan bukan kita ya, milik orang lain ya, bukan hak kita nih, maka doain makanan tersebut untuk kebaikan orang tersebut ya, jangan celamitan. Celamitan, ada orang yang kalau punya makanan celamitan banget, makanya kalau ini ada tanda-tanda minta gitu ya, takutan. Kita jangan celamitan ya. Kalau salah satu fungsi fadilah doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu kan kita doa makan ya selama ini ya, itu doa melihat makanan. Jadi kalau kita ada makanan ini belum milik kita nih ya, tapi kita pengen di jalan tuh udah makan enak banget nih, tapi kita pengen, itu belum milik kita karena belum kita beli. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, itu doa melihat makanan. Makanya di makan besar ini kalau disidangkan, sebelum kita makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan supaya kita minta keberkahan. Yang tadinya bukan milik kita jadi milik kita, Pak. Ya, jadi rezeki kita. Makanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan doa tersebut bisa kita baca setelah salat juga kan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh enggak, Pak? Boleh. Minta keberkahannya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fi ma razaqtana, terhadap rezeki yang kau beri kepada kami, fi ma razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami azab neraka. Hubungan apa sama makan, Pak? Gak ada hubungannya, gak ada bahasa-bahasa makan ya. Tapi itulah kita minta keberkahan dari makanan. Dan lebih anehnya lagi, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab neraka. Berarti ada hubungannya juga antara makanan sama azab neraka, karena bisa jadi yang kita makan tidak halal gitu, sehingga masuk neraka tuh kalau makan enggak halal. Wa in aftara 'inda qaumin falyakul, kalau jika ada orang yang aftar, maksudnya buka puasa nih, satu kaum, maka ucapkanlah aftara 'indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar ya. Jadi kalau kalian berbuka bagi orang berpuasa, dan makanan kalian untuk jadi orang-orang baik. Wassallat alaikumul malaikah, dan wassallat alaikumul malaikah, dan mendoakan kepada kalian para malaikat. Wal yukthir istighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Wal hazan ala ma'akala min subhatil, dan sedihlah atas makanan yang nggak jelas dulu nih. Jadi kalau ada ini nanti kita bahas makan makanan yang nggak jelas ya, syubhat. Kan katanya al halalu bainun, yang halal itu jelas, wal haramu bainun, yang haram jelas, wa ma bainahuma umur mustabihat, di antara yang halal dan haram itu tengah-tengah, itu makanan nggak jelas ya. La ya'lamuna katsirun minan nas, banyak orang yang nggak tahu masalah itu tuh, masalah tengah-tengah, halal haram gitu, nggak tahu orangnya. Makanya karena banyak nggak tahu, kadang-kadang banyak yang terjerumus. Ya di sini juga dikatakan, dan sedihlah terhadap makanan yang nggak jelas ini. Ya masalah syubhat. Dan kalau mas bicara hal haram, biasa masalah makanan. Ya bukan amalan, kadang-kadang kebanyakan masalah makanan, hal haram. Sampai MUI mengeluarkan
tentang label halal, ya label halal ya. Ya sebetulnya sih sebuah hal yang bukan miris, artinya sebuah hal yang aneh di tengah kaum muslimin mayoritas begini ngebahasnya masalah makanan halal. Harusnya nggak usah kalau semua kaum muslimin semua, kecuali kalau kita tinggal di daerah satu tempat yang kita sedikit jumlahnya, maka perlu label halal supaya kita bisa milah-milih, gitu harusnya ya. Tapi kita justru butuh label halal karena kita tidak yakin terhadap apa yang kita makan ini. Kenapa? Karena nggak jelasnya itu, maka butuh label halal. Nanti kita bahas yang lain ya. Wa yustahabu aqibal ta'am an yaqul alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa kafana wa awana. Nah, ini bacaan yang lain ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan pada kami dan memberikan pada kami minuman, wa kafana wa awana, dan telah mencukupi kami serta menurunkan kami makanan-makanan tersebut. Nah ini pengantar dari bagaimana kita tentang makanan. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan untuk kita bahwa dalam Islam makanan itu tidak dianggap sepele. Makanan itu penting karena dia pengaruh terhadap ibadah. Kalau makanannya sehat, baik, itu ibadahnya ke bawah. Tapi kalau makanannya nggak benar, mohon maaf, mengandung haraman, itu ibadahnya berat. Jadi jangan heran ketika aduh Pak, kayak berat banget sih ibadah ya, capek banget, ngantuk banget. Oh berarti bisa jadi ada makanan yang kita salah makan, ya makanannya salah makan, sehingga untuk ibadahnya berat, bawaannya malas banget, berarti ada yang salah makan. Tapi kalau makanan sehat, makannya halal, itu ibadahnya semangat, itu sudah sunatullah Pak, ya sudah sunatullah. Makanya makanlah yang baik-baik dan yang halal. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.